Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lanjut bersama tim DBLD yang ingin membahas tentang Masjid Buntut Pesantren. Saya bersama Gus Romo, teman kecil saya dari SD hingga aliyah hingga sekarang dan selamanya. Tentang Masjid Buntut Pesantren ini penuh dengan sejarah, yang begitu oke, keren, mantap lah pokoknya. Apalah semua dengan baik-baik. Bahasa Jawa ya. Deven Gus, kelingan kah? Dari cilik sampai gede di masjid puanku. Kayaknya wis lawas merantau bae. Itu emang kelingan tentang masjid. Apa sih kelingan tentang masjid? Kelingan Apa? ya tentang ngepel masjid, tentang ngurus sekolah masjid. Kelingan kagum di masjidku. Menarik ya. Masjid ya. Kita bahasa Indonesia ya, biar bisa dirongwakan seluruh masyarakat lah. Oke. Nanti sih jawab udah apa-apa, jawaban baik, kita mau campur. Jadi setiap pondok pesantren itu menurut Zamakhshari Dovir dalam bukunya tentang pesantren. Zamakhshari Dovir ini menulis buku pesantren itu untuk menyelesaikan studi S2-nya di Australia. Masjid itu menurut Zamakhshari Dovir salah satu yang harus ada di pondok pesantren. Nah, kebetulan, ya bukan kebetulan, memang Buntut Pesantren itu adalah salah satu pondok tertua di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Ya. Ada bukti yang masih ada sampai sekarang, yaitu Masjid Buntut. Namanya apa coba? Masjid Akbar atau Masjid apa? Masjid Agung. Nah, Masjid Jami. Masjid Jami atau Masjid Buntut Pesantren. Kalau masjid lain kan biasanya ada namanya Masjid Al Munawwaroh, Masjid Muhajirin. Nah, Buntut ini unik nama masjidnya, Masjid Buntut Pesantren. Nah, artinya masjidnya disandarkan pada nama daerah Buntut Pesantren. Kalau sekarang kan pesantren juga namanya Darul Mustafa, ya kan, pesantren Darus Sunnah, Darus Saadah, misalnya kan Darus Salam. Tapi dulu pesantren itu menggunakan nama tempat daerah. Contoh, Pondok Pesantren Lirboyo. Itu kan Lirboyo itu nama tempat. Pondok Pesantren Sarang, Sarang itu nama tempat. Pondok Pesantren Buntut, Buntut itu nama tempat. Kemudian di situ ada pengajian, ada masjid, ada kiai, ada masyarakat, dan ada santri. Nah, sehingga dinamakan Pondok Buntut Pesantren yang awalnya didirikan oleh Mbah Mukoyim. Ini itu 12 tahun puasa. Terbagi 4. Yang pertama, 3 tahun pertama itu puasa untuk Buntut Pesantren, ya kan? Kedua, puasa untuk santrinya dan pengikutnya. Ketiga, puasa untuk anak turunannya, ya kan? Keempat, puasa untuk dirinya. Jadi santri Buntut dari dulu atau yang sekarang mau masuk itu sebetulnya mencari berkahnya Mbah Mukoyim, karena Mbah Mukoyim 12 tahun puasa untuk santri dan pengikutnya. Saya menafsirinya pengikutnya sekarang ini ya santri, alumni, dan masyarakat Buntut pada umumnya. Nah, sudah sepatutnya masyarakat Buntut itu DP dengan kiai. Sebaliknya, anaknya kiai pun seharusnya tetap bermasyarakat dengan warga sekitar. Apa itu DP lu? DP itu dekat-dekat lah, dekat-dekat dengan kiai, aja ado-ado karo kiai. Sebaliknya anaknya kiai ya aja ado-ado dari masyarakat. Buntut Pesantren itu unik juga. Satu-satunya pondok pesantren yang hampir dalam literatur sejarah saya tidak pernah menemukan
lebih puasanya lebih dari Mbah Mukoyim. Mbah Mukoyim itu babat alas buntet pesantren 12 tahun. 12 tahun. Saya rasa pondok yang lain tuh nggak nyampe 12 tahun, paling 3 tahun, 5 tahun. Tahu nggak 12 tahun itu terbagi untuk apa aja? Nah, 3 tahun pertama itu untuk dirinya, 3 tahun kedua itu untuk para santrinya, untuk turunannya, tahun ketiga, dan untuk anak turunannya. 12 tahun. Artinya tanah air dan santri cucu turunannya Mbah Mukoyim semua yang ada di Buntet ini semuanya sudah dikuasai oleh pendiri Buntet Pesantren. Nah, makanya masyarakat kita itu yang lahir dan besar di Buntet Pesantren jangan merasa sombong dan harus mempunyai sifat malu. Dan yang paling penting harus dekat dengan para kiai. Buntet Pesantren itu yang sudah dikuasai oleh Mbah Mukoyim atau dikuasai oleh Mbah Mukoyim selama 12 tahun. Di Buntet Pesantren ada masjid, namanya Masjid Buntet Pesantren. Masjid Buntet Pesantren ini salah satu riwayatnya katanya dibangun oleh Kiai Abdul Jamil. Ingat gak dulu waktu di Buntet Pesantren tahun 90 sampai 2000 itu di sampingnya ada pohon sawo? Ya. Nah, pohon sawo itu besar sekali kan, yeah. samping sebelah kiri, sebelah kiri dari Pondok Pesantren. Itu tanda bahwasannya ada salah satu pasukan panglima perang Pangeran Diponegoro. Sandinya itu menggunakan pohon sawo kecik namanya. Makanya ada pohon sawo. Di mana ada masjid di sampingnya ada pohon sawo, namanya sawo kecik. Oke. Nah, artinya Buntet Pesantren ini ikut memperjuangkan kemerdekaan dengan adanya pohon sawo, salah satu sandi telik pasukan perang Diponegoro. Singkat cerita, di situ ada masjid dan ada kiai namanya Kiai Abdul Jamil. Tangganya masjid ada berapa? Tangganya masjid ada 5. Oh, 5. Ahli jamaah berarti. Tangganya masjid itu menyimbolkan daripada rukun Islam, itu kan 5. Nah, kemudian pintu masjid ada berapa? 9. Nah, pintu masjid ada 9, mengartikan itu adalah Wali Songo, atau ada yang mengartikan juga itu adalah Asmaul Husna 99. Di luar pintu masjid kan ada pintu dan ada pintu lagi. Yeah. Nah, itu semua 99. Kamarnya masjid ada berapa? Ada 2. Nah, 2, kanan dan kiri. Yeah. Sebelum di sampingnya pengimaman. Yeah. Nah, itu diartikan sebagai 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pucuknya masjid yang di atas itu ada berapa? Pucuknya 1 2 3 4 5. Wah, 9. Nah, kurang teliti ini berarti. 11. Wah, ada 3. Oh, ada 3. Maksudnya Jadi di genteng ya, dikira itu lancip-lancipnya gitu. lancipnya itu ada 3 genteng, genteng pertama, genteng kedua, genteng ketiga, dan ada pusaka di atas. Saya kira itu 3 ujungnya. Pucuknya. 3 itu dimaknai dengan iman, Islam, ihsan, kesempurnaan. Tahu di depan masjid itu ada kayak tugu? Ya, tugu. Artinya apa, tahu nggak? Itu menunjukkan waktu. Nah, meskipun zaman sekarang sudah ada jam digital, ada alarm, tapi uniknya di Buntet Pesantren, masjidnya selalu menggunakan waktu sholat istiwa, waktu sholat jam matahari. Tidak menggunakan patokan jam ini. Meskipun ada di masjid, tapi salah satu imam masjid kalau mau suruh azan, muazinnya itu dia melihat tugu itu dulu, apakah sudah pas titiknya atau belum. Begitu sudah pas, seorang muazin diperintahkan untuk azan. Artinya tepat sekali waktunya. Nah, secara singkat, masjid tidak bisa dipisahkan dengan pondok pesantren. Masjid Buntet itu mempunyai keunikan tersendiri. Masjid juga bukan hanya digunakan untuk jamaah saja kesehariannya, tapi pengajian, batul masail,
membicarakan masalah apapun yang ada di masyarakat dibicarakan di masjid. Itu. Dan di sampingnya masjid itu ada madrasah atau sekolah. Yang sekolah ini untuk para santri dan masyarakat. Keunikannya pondok bunda pesantren itu tidak ada boundaries. Boundaries itu adalah penghalang. Kalau pondok pesantren lain kan banyak penghalang, tembok gitu kan. Kalau pondok pesantren Buntet itu tidak ada penghalangnya. Jadi membedakan santri dan masyarakat itu agak sulit kalau orang belum kenal Buntet. Tapi kalau orang yang sudah kenal Buntet maka akan tahu mana santri, mana masyarakat biasa. Santri biasanya selalu ditanamkan akhlak. Masyarakat tidak semuanya masyarakat Buntet. Ada juga masyarakat Gemulung, Sidamulia, Mertapada, Kanci dan lain sebagainya. Yang memang kebetulan sedang main di Buntet misalnya. Nah, jadi masyarakat yang tinggal di Buntet, pesan saya kalau bisa jangan jauh dari kiai, tetap menyuruh anak turunannya untuk ngaji di kiai, ya kan? Agar apa? Agar selalu menjaga Buntet pesantren yang sudah dikuasai oleh Mbah Mukoyim selama 12 tahun. Dan kita harus bangga dan tetap menjaga Buntet pesantren. Oke coy? Oke. Ya seperti kita waktu kecil, kebetulan yang sering ke masjid, ngaji, ke para kiai, itu asik banget. Nah, oh iya, satu lagi, setiap kita sholat Jumat kan banyak tuh masyarakat berbondong-bondong bawa gayung, bawa cibuk, bawa ember itu kan. Oh ya, itu yang setiap Jumat Kliwon ya? Jumat Kliwon. Jumat Kliwon Itu katanya dipercaya oleh masyarakat sekitar bahwasannya air Buntet pesantren itu mengandung barokah. Kenapa mengandung barokah? Dikarenakan Mbah Mukoyim puasa 12 tahun, 3 tahun itu untuk tanah air Buntet. Artinya tanahnya udah dikuasain. Kalau tanahnya udah dikuasain otomatis airnya pun berkah. Itu sehingga begitu waladhdallin, mereka pada mandi, pada minum air itu. Dan kebetulan orang yang sakit panas setelah minum itu sembuh. Orang yang sakit dengan rutin meminum air dari Buntet masjid ikut sembuh. Benar. Ya itulah apa obrolan malam ini tentang masjid Buntet pesantren yang dulunya kita itu sering berjamaah, sering tadarusan, bahkan sampai ngepel masjid, selarakan itu di situ. Murah sekolah yang baknya masih satu bak itu baknya luas lah, nggak tahu berapa meter. Nah itu sejarah kita saat main bersama. Terus bahas apa lagi tentang masjid itu? Nah, masjid Buntet pesantren itu juga digunakan untuk masyarakat santri yang praktek ibadah. Contoh, kalau ada orang meninggal, seluruh santri yang sedang sekolah diberi jeda terlebih dahulu untuk mempraktekkan sholat ibadah mayit, sholat mayit. Dan masyarakat juga pada akhirnya merasa terbantu dengan adanya santri yang ikut sholat. Coba di luar sana, untuk sholat itu harus diamplopin. Di sini nggak ada amplop. Itu hebatnya Buntet pesantren. Kalau di sana-sana namanya sholat jenazah itu biasanya orang yang nyolatinya dikasih duit. Namanya amplop sholawat. Gitu. Nggak wajib sih, tapi umumnya. Kalau di Buntet 100 orang nyolatin itu ya luar biasa gitu. Dan itu nggak menggunakan uang. Itu dengan kesadaran, kesukarela, dan memang itulah uniknya santri Buntet itu. Sekaligus ngaji, sekaligus praktek sholat mayit. Gitu. Dan masyarakat juga senang pada akhirnya karena banyak yang nyolatin. Ya, terima kasih.